Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Dia Sawitri dengan NIM 080113828095. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek untuk menghitung suatu bilangan yang dipangkatkan bebas. Jadi akan menghitung dia tuh bilangan pangkat. Jadi argumentasi sebelum itu membuat program kita harus cari algoritma deskripsinya terhubung, algoritma deskripsi, struktur, dan flowchart. Jadi yang pertama itu adalah kita masukkan nilai. Kita misalkan nilai kita masukkan adalah 4. Kemudian eksponen itu adalah pangkat. Nah, pangkatnya itu kita masukkan dengan 3. Kemudian I, karena kita perulangan maka I kita isi dengan 0. I apakah lebih besar sama dengan 3? Apakah lebih besar sama 3 dari 3? Bukan, maaf. I kan tadi diisi 0. I kan diisi 0, maka 0 apakah lebih dari 3? Jawabannya adalah iya. Kemudian hasilnya sama dengan 1 dikali 4. Hasilnya dikali, karena hasil itu sama dengan 1. Nah, hasil itu kita inisialisasikan dengan 1. Nah, kita dikali dengan nilai, hasil dikali nilai, makanya 1 dikali 4. Hasilnya itu, setelah itu kita ke I plus plus. I plus 1 atau 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah iya. Kemudian hasil 1 dikali 4 dikali 4 lagi. Kemudian I plus plus, I 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena kita tadi ada I-nya adalah 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jika dari 2, kita cek 2, apakah lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah iya. Maka hasilnya 1 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Kita cek lagi, I plus plus, tadi di sini I-nya ada 2, bagi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 3 lebih kecil dari 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah tidak. Maka hasilnya akan memperoleh 1 kali. Maka program sudah berakhir, karena dia sudah tidak mencek lagi. I kali 4 kali 4 kali 4. Nah, makanya itu 4 pangkat 3 itu sebenarnya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Dengan cetak hasil dari monitor, cetak hasil ke layar atau monitor, lalu program pun selesai. Kita masuk ke berikutnya. Kita buat variabelnya nilai, eksponen, dan hasilnya sama dengan 1 dengan tipe data double. Kemudian kita bridging, red nilai, dan red eksponen. Kemudian masuk ke for. I diisi dengan 0 ke eksponen, jadi 1 ke eksponen gitu kita. Kemudian I plus plus dari I 1 ditambah 1 naik lagi ke for, kemudian sampai hasilnya tadi hasil 1 dikali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya write, cetak hasil, dan program terakhir. Masuk ke flowchartnya yaitu start atau mulai, kemudian kita input nilai dan eksponen, kemudian kita ke perulangannya. I lebih besar dengan 0 ke eksponen. I lebih kecil 0 lebih eksponen. Kemudian I dikali nilai. I-nya tadi misalkan 2 dikali nilainya berapa? I kan 1, nilainya. Kemudian kita ke terus berulang, I plus plus tambahin 1 tambah 1, kemudian cetak hasilnya berapa? Jadi hasilnya tadi 64 dan program berakhir. Setelah itu masuk ke programnya. Ini ya programnya, include your string, pakai simat, karena ini adalah suatu pangkatan dia pakai simat untuk misalnya variabel gitu kan ya. Kalau kita pakai double, nilai eksponen hasil sama dengan 1. So nilai dari hasilnya ini dan cetak nilai pangkat eksponen adalah hasil return. Begitu coba
Kita coba programnya, yaitu program bilangan pangkatnya. Nah, ini adalah programnya. Kita coba running. Apakah 4 pangkat 3 sama dengan 64? Kita cek dulu. 4, nilainya 4, dan eksponen atau pangkatnya itu 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Benar, berarti 4 pangkat 3 adalah 64. Lalu kita ke penjelasan programnya. Penjelasan program. Include strum ya digunakan untuk menghidup fungsi cout, sin, and line. Kemudian ada simat itu mengimport library simat yang menyediakan fungsi matematika khusus seperti fungsi pengangkatan PAU. Kemudian using namespace std itu mendeklarasikan menggunakan namespace std yang berisi fungsi-fungsi dan objek standar dalam C++. In my adalah struktur utama atau program utama pada C++. Kemudian program pun dimulai. Double-nya itu ada double tipe datanya double yang inputkan nilai eksponen hasilnya sama dengan 1 dan mendeklarasikan variabel nilai eksponen dan hasil. Variabel hasil diinisialisasi dengan nilai 1 karena akan digunakan dalam operasi perkalian. Input dari pengguna itu menampilkan pesan untuk meminta pengguna masukkan sin. Membaca input dari nilai pengguna, menampilkan pesan untuk meminta pengguna masukkan eksponen, membaca input eksponen dari pengguna. Kemudian log for, untuk menghitung hasil perpangkatan for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari eksponen i plus dan hasil kali sama dengan nilai. Menggunakan log for untuk menghitung hasil pemangkatan nilai dengan eksponen. Setiap iterasi, nilai hasil dikalikan dengan nilai. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk menampilkan hasil pemangkatan layar dan menggunakan cout. Return mengindikasikan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi dan program selesai. Jika ada hasil programnya, yang tadi apakah 4 pangkat 3? Apakah 4 pangkat 3 itu sama 64? Ya, benar. Di sini saya juga membuat 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sekian video penjelasan dari saya tentang untuk mencari bilangan pangkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.